Ini sesuatu yang menyimpang dari mekanisme yang ada. Pada waktu itu kita coba kerucutkan nama jadi dua, memang belum berhasil. Penyebabnya memang belum ada kesepakatan. Kita akan lanjutkan, ini kan karena kemarin libur Idul Adha ya. Okay. Insya Allah dalam waktu dekat. Formasinya ya kita harap formasinya itu 4 partai dengan calonnya. Kemudian Kami memang berharap sesungguhnya legowo, bahasanya legowo Rin, Iya, legowo. untuk memberikan kesempatan Kepada partai lain untuk kita berikan kesempatan kepada kami sepakat untuk memberikan satu nama kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, bincang Rina di ruang Indonesia Bicara. Saya Rina Dianti Hasan masih akan mengajak semua netizen berbincang tentang pencarian wakil bupati Kampar. Satu hal yang kita sadari adalah bahwa masyarakat Kampar harus masih menunggu untuk waktu yang lama dan tidak ditentukan sampai kapan. Karena para partai koalisi hari ini masih berunding, masih berbicara untuk membuat formulasi yang tepat, mengkerucutkan 2 nama yang akan dibawa ke DPRD Kabupaten Kampar. Ini masih proses awal, tapi belum selesai juga. Kita berbaik sangka saja kepada partai koalisi bahwa mereka masih terus mencari. Sebenarnya mereka sudah mengkerucut nama siapa, partai siapa yang akan maju. Pilihan ini yang sulit mereka sampaikan. Tapi kepada kami bincang Rina, 2 orang. Pertama, juru bicara koalisi Samsul Mukamar yang juga ketua Partai Nasdem Kampar, dan Ustadz Tamarudin yang merupakan ketua PKS Kampar sudah berbicara belak-belakan. Siapa yang harus mundur dan siapa yang diberi kesempatan. Kita ikuti perbincangan saya berikut ini dengan mereka. Baik, ini menarik fenomenanya. Sepertinya koalisi sudah bekerja dengan baik. Dari sekian kali pertemuan ada 3 nama yang dimunculkan. Lalu ada muncul lagi nama baru, Ahmad Fikri dengan Afrizal Hidayat. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelumnya yang mau bicara kuota koalisi dulu apa PKS dulu nih? PKS dulu deh. oh ya, Baik, kenapa Angga? jadi langsung saja kalau saya melihat dari mekanisme yang ada, ini sesuatu yang menyimpang dari mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada di koalisi. Artinya ini di luar perkiraan koalisi. Di luar pembicaraan. Di luar pembicaraan. Tapi koalisi sudah menduga ini terjadi. Sebelumnya tidak. Tetap 3 nama yang diinikan. 3 nama yang karena kalau kita lihat tidak ada proses yang alot dalam penandatanganan untuk lahirnya berita acara itu, dan juga tidak ada yang alot dari stempel yang dibuat itu. Semuanya mengalir. Nah, artinya kita memahami bahwasanya ini udah clear di tingkat koalisi 3 nama itu. Ya. Munculnya 2 nama ini, maksudnya munculnya ada kesepakatan antara 2 partai, Golkar dengan P3. Apa reaksi teman-teman ketika itu? Yang jelas kami tanda tanya besar. Ini maksudnya apa? Karena selama ini apa yang dinamika yang ada, aspirasi yang ada sudah kita tampung di mekanisme di koalisi. Nah, lalu kenapa ini muncul tanda tanya besar bagi kami itu? Ada apa sebenarnya? Ada apa? Nah, baik, Bang Samsul, ketika ini muncul, Abang Samsul sebagai juru bicara koalisi, pernah nggak mempertanyakan itu kepada Golkar? Ini kenapa nih muncul 2 nama lagi? Apa muncul kesepakatan baru? Gitu? Jadi begini Rina, Ya. bahwa ada kesepakatan antara Partai Golkar dan P3 di luar daripada koalisi. Jadi saya menganggap ini kesepakatan 2 partai, bukan kesepakatan koalisi. Artinya tidak bisa diartikan ini kesepakatan koalisi. Tidak diakui berarti oleh koalisi. Tidak, beda kalau memang diundang misalnya rapat partai terus 4 partai tidak hadir dan hadir 2 partai, lantas mereka menandatangani, itu ada juga berbau koalisi sedikit. Jadi memang kami tidak tahu sama sekali proses itu, tapi kita hargai saja proses itu sebagai
dinamika kesepakatan dua partai bahwa koalisi pada tanggal 4 Juli mensepakati dan sudah ditandatangani oleh 6 partai itu sudah jelas. Ada 3 nama. Terus yang kedua, Rina, pada tanggal 20 Juli kita konferensi pers. Ya, kita konferensi pers 4 partai dan bahkan konferensi pers itu dihadiri oleh Ketua P3 Hendrayani menyampaikan soal berita acara yang ditandatangani oleh 6 partai itu. Dan bahkan berita acara itu kita serahkan kepada media. Ini loh berita acaranya, bahkan sudah dipoto dan diposting di beberapa media sosial. Jadi artinya ketika itu Ketua P3 memberikan penjelasan kepada media kenapa pada saat tanggal 4 Juli Hendrayani menghadiri rapat koalisi dan pada tanggal berapa itu ditandatangani lagi berita acara itu Golkar dan P3 juga ditandatangani oleh Hendrayani. Artinya kan Hendrayani menandatangani 2 berita acara, ya kan? Dan itu sudah lugas dan tegas dijawab oleh Hendrayani, dan itu memang hak jawabnya. Alasan Hendrayani apa kepada koalisi? Tidak, kita tidak bertanya kepada Hendrayani. Yang jelas itu dipertanyakan wartawan dan kepada media Hendrayani sudah menjawab itu gitu. Jadi tidak kapasitas saya dan Ustadz Amar juga untuk menjelaskan kenapa itu terjadi. Artinya dengan adanya surat dari kesepakatan dari partai Golkar sama P3 itu akan merubah, apakah akan merubah keputusan partai koalisi? Begini, koalisi tentu tetap berpegang pada keputusan di mana kita menandatangani bersama dan dihadiri bersama. Bahwa ada keputusan di luar itu memang itu tidak bagian dari koalisi. Nah, kalau memang ada wacana-wacana lagi, ada dinamika baru lagi nanti pada rapat-rapat berikutnya, berarti juga memang ini hal baru. Tentu ini hal baru. Sampai hari ini koalisi masih menganggap calon itu 3 nama. Ya. Belum, jadi adapun perubahan nama ini belum dianggap sebagai tidak, karena memang kita setelah 4 Juli kita belum ada rapat, Ustadz ya. Belum. Kita tetap yang kita keluarkan itu. Ya, jadi berita acara di tanggal 4 Juli itulah sebagai landasan kita hari ini. Itulah keputusan koalisi sementara. Bahwa nanti ada rapat lagi karena akan mengerucut 2 nama, Rin, ya, mengerucut 2 nama dan muncul lagi dinamika baru. Berarti koalisi memang tidak pernah mengagendakan ada dinamika baru lagi sesungguhnya. Iya, sesungguhnya tidak ada, tapi kalau lahir dinamika baru lagi, ya kita lihat nanti perkembangan. Artinya sebenarnya koalisi masih membuka peluang kalau itu nanti dibicarakan di koalisi. Koalisi itu memang asal itu melalui mekanisme koalisi kita menerima. Ya, asal dalam sekali lagi kita tekankan asal melalui mekanisme koalisi. Tapi kalau tidak melalui mekanisme koalisi memang kita tidak ikut bertanggung jawab. Nah, jadi itu kira-kira. Baik, sekarang persoalannya adalah koalisi belum juga bisa memutuskan 2 nama dari 3 nama. Apa persoalan utama sebenarnya di luar dinamika yang ada hari ini? Ya, sebetulnya kan masih kemarin itu kan masih kita sudah memunculkan nama, 4 partai mengusulkan seragam 1 nama, Nasdem, PKS, Gerindra dan PKB 1 nama, Surya Darmawan, terus Golkar Ahmad Fikri dan P3 Hendrayani. Nah, berarti ada 3 nama. Pada waktu itu kita coba kerucutkan nama jadi 2, memang belum berhasil, Rina, karena penyebabnya apa ini? Penyebabnya memang belum ada kesepakatan. Artinya ketika kita mengambil solusi misalnya Surya Darmawan Hendrayani, Golkar memang belum bisa, tentu Golkar belum bisa menerima. Manakala kita ambil rumusannya Surya Darmawan Ahmad Fikri, P3 juga belum bisa menerima. Nah, kalau kita ambil rumusan lagi Ahmad Fikri Hendrayani, 4 partai juga tentu belum bisa menerima. Maka belum ada kesepakatan. Dan ke depan harapan kita kan sekarang dari 4 Juli sampai hari ini kan ada dinamika di luar, Rina, lobby-lobby. Mudah-mudahan ada kemajuan-kemajuan dari hasil lobby-lobby dari calon-calon ini. Kita harapkan bertemu Surya Darmawan, Afrizal, Hendrayani, Ahmad Fikri bisa bertemu dan bisa memberikan solusi. Baik, saya kata sama Ustaz, ini dari 3 nama Ahmad Fikri, Hendrayani sama Surya Darmawan sudah fix sebenarnya ya, sudah dukung oleh 4 partai. Lalu bagaimana 2 ini bisa upaya Ustaz lah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan untuk bisa membuat yang 2 otomatis salah satu harus mundur. Sepakat di situ kan? Salah satu harus mundur. Nah, kira-kira kalau kita buat formasi yang paling bagus itu seperti apa usulannya?
P3 yang harus mundur, Golkar harus mundur, atau yang 4 partai ini yang mundur. Udahlah 4 partai ngalah gitu. Kalian kan teman-teman yang baik ini semuanya. Udah yang 4 partai menyerahkan kepada Ahmad Fikri dan Hendrayani. Ringkas saja. Iya. Kita akan lanjutkan ini kan karena kemarin libur Idul Adha ya. Oke. Nah, insya Allah dalam waktu dekat. Formasinya ya kita harap formasinya itu 4 partai dengan calonnya, kemudian dari P3. Dari P3. Jadi formasi yang diinginkan oleh seorang Kamarudin hari ini. Kita mesti bicara Kamarudin di Abang Samsul ya. Adalah formasinya 4 tambah P3. Berarti sudah Darmawan dengan Hendrayani atau whatever lah siapapun yang mereka usulkan di situ. Begitu. Iya. Kalau yang Bang Samsul Kamar Rina ini memang enggak, formasinya antara 4 dengan P3, Iya. 4 dengan Golkar atau Golkar dengan P3. Nah, Rina ini menusuk-nusuk begini biasanya pahamnya nih Ustadz. Jadi gini Rina, sesungguhnya idealnya memang Pak Catur Sugeng Susanto kan kader Golkar. Ya oke, beliau Golkar. Beliau Golkar. 6 partai ini sudah membuat komitmen bahwa kita kawal pemerintahan Catur ini sampai akhir periode. Begitu kita memberikan apresiasi terhadap Pak Catur sebagai kader Golkar, bahwa 6 partai ini di kediaman Bupati kemarin kita sampaikan komitmen itu ya Ustadz, bahwa 6 partai ini berkomitmen mengawal kinerja Pak Catur. Mengawal Pak Catur karena beliau diusung oleh 6 partai ini. Ini sebuah penghargaan besar dari beberapa partai ini terhadap Pak Catur. Karena beliau kader Golkar, kami memang berharap sesungguhnya Golkar legowo, bahasanya legowo Rin, legowo, untuk memberikan kesempatan kepada partai lain untuk kita berikan kesempatan kepada, kami sepakat untuk memberikan satu nama kepada P3. Ya, kita sepakat, saya secara pribadi dari Partai Nasdem sepakat memberikan satu nama kepada P3, bahwa nama itu nanti siapa monggo P3, ya. Terus satu nama karena 4 partai sudah berhasil menyatukan satu nama itu dari 4 partai, dan kami berharap dengan kebesaran hati, dengan kerendahan jiwa, kami meminta Partai Golkar untuk bisa legowo, dan kita akan kawal Pak Catur sebagai kader Golkar dan beliau Bupati. Kita pasang badan lah, kira-kira begitu Rina. Ini komitmen partai kita untuk kader baik Golkar. artinya penegasan saja, artinya memang diharapkan koalisi hari ini baik Bang Samsul Kamar Nasdem atau PKS adalah formasinya adalah 4 dengan P3. Iya. Artinya Surya Darmawan dengan P3 dan Golkar dalam hal ini Ahmad Fikri diminta untuk legowo sebenarnya legowo. Baik, ini menarik, tapi saya tidak akan pertanyaan-pertanyaan. Ustaz Tamordin silakan closing statement saja. Permintaannya khusus kepada Golkar. Pertama, kita kan ditonton oleh masyarakat. Iya. Jadi untuk itu kita lihatkanlah sesuatu yang barangkali elegan, dan itu yang nanti masyarakat selalu negatif dengan tindakan-tindakan kita, mudah-mudahan masyarakat mengapresiasinya. Nah, netizen sudah dengar bukan? Koalisi sebenarnya berharap Golkar yang mengundurkan diri, Golkar yang berbesar hati, legowo untuk tidak memaksa kadernya sebagai wakil Bupati Kampar. Ini bukan permintaan yang aneh sebenarnya, karena Golkar sudah menduduki posisi Bupati Kampar yang hari ini dijabat oleh kader Golkar, Catur Sugeng Susanto. Tapi netizen, apapun itu, keputusan tetap di tangan mereka yang berenang. Kita berharap dan berdoa bahwa mereka akan menunjukkan kepada masyarakat Kampar kebesaran hati mereka, kenegarawan mereka, dan kepiawaian mereka dalam berpolitik. Karena kita masih sepakat bahwa politik bukanlah hanya sekedar kepentingan, tapi dalam politik juga ada rasa dan ada seni. Kita tunggu netizen keputusan dari partai koalisi. Kita tunggu apakah drama politik di Kampar hari ini akan berakhir dengan happy ending atau zone ending. Bersama Bincang Rina, kami akan terus mengawal pencarian wakil Bupati Kampar untuk Anda. Saya Rina Danti Hasan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.